Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu Laut Cina Selatan, tantangan diplomasi Indonesia di tengah kepentingan global. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Rahasia laut yang memanas. Bayangkan sebuah wilayah laut yang begitu strategis hingga negara-negara besar rela bertaruh segalanya demi menguasainya. Itulah Laut Cina Selatan. Tidak hanya menjadi rumah bagi kekayaan laut yang luar biasa, tetapi juga menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan dunia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di perairan ini? Mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, harus memasang strategi ekstra hati-hati di tengah kepentingan global yang bertabrakan? Jika Anda ingin tahu bagaimana Indonesia memainkan peran penting tanpa kehilangan kendali atas kedaulatannya, mari kita telusuri bersama tantangan diplomasi yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. 1. Laut Cina Selatan, apa yang membuatnya begitu strategis? Laut Cina Selatan bukan sekadar lautan. Ia adalah urat nadi di perdagangan global. Diperkirakan, sekitar 3,37 triliun dolar nilai perdagangan dunia melewati perairan ini setiap tahunnya. Selain itu, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan ikan yang menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Namun, keistimewaan ini justru membawa konflik. Banyak negara mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan sebagai milik mereka. Mulai dari Cina, Filipina, Vietnam, hingga Malaysia. Tidak ketinggalan, Indonesia juga memiliki kepentingan di perairan ini, terutama di sekitar Kepulauan Natuna. 2. Klaim Cina yang kontroversial. Salah satu pemicu utama konflik di Laut Cina Selatan adalah klaim Cina melalui Nine Dash Line, yaitu garis imajiner yang mencakup hampir 90% wilayah laut tersebut. Klaim ini tidak hanya menimbulkan perselisihan dengan negara tetangga, tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional, terutama UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. Indonesia, meskipun tidak secara langsung masuk dalam klaim Cina, tetap terkena dampaknya. Kepulauan Natuna yang berada di zona ekonomi eksklusif, Indonesia seringkali menjadi sasaran kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai Cina. 3. Tantangan diplomasi Indonesia, menjaga Natuna tanpa memancing konflik. Indonesia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya di Natuna. Tetapi di sisi lain, konflik terbuka dengan Cina bisa membawa konsekuensi ekonomi dan politik yang serius. Langkah-langkah diplomasi Indonesia. Pendekatan hukum internasional, Indonesia konsisten merujuk pada UNCLOS 1982 untuk menegaskan bahwa wilayah Natuna masuk dalam zona. Bahkan, Indonesia aktif dalam forum internasional untuk menolak klaim sepihak Cina. Dialog bilateral dengan Cina, alih-alih langsung melawan, Indonesia memilih jalur diplomasi dengan melakukan pembicaraan bilateral. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa hubungan ekonomi dengan Cina tetap terjaga, tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah. Penguatan keamanan di Natuna, pemerintah meningkatkan kehadiran militer di Natuna, termasuk membangun pangkalan udara dan memperkuat patroli laut. Pesannya jelas, Indonesia tidak akan membiarkan pelanggaran kedaulatan. 4. Peran ASEAN dalam menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Sebagai anggota utama ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam menyatukan suara negara-negara Asia Tenggara menghadapi klaim Cina. Namun, menyatukan negara-negara ASEAN bukan tugas mudah. Tantangan di ASEAN, beberapa negara ASEAN seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung Cina karena faktor bantuan ekonomi. Ketidaksepakatan di dalam ASEAN sering membuat organisasi ini terlihat lemah di mata dunia. Apa yang Indonesia lakukan? Indonesia berusaha mendorong Code of Conduct, COC, yaitu perjanjian resmi antara ASEAN dan Cina untuk menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Meski negosiasi COC berlangsung lambat, Indonesia tetap konsisten memperjuangkannya. 5. Kekuatan global yang bermain, Amerika Serikat versus Cina. Konflik Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga Amerika Serikat. Sebagai pesaing utama Cina, Amerika Serikat sering mengirim kapal perang untuk menegaskan kebebasan navigasi, Freedom of Navigation Operations. Dampak bagi Indonesia,
tekanan dari kedua sisi, Indonesia harus bermain hati-hati agar tidak terlihat terlalu condong ke Amerika Serikat atau China. Peluang untuk memperkuat aliansi, meskipun tidak ingin terjebak dalam konflik, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan kerjasama militer dan diplomatik dengan kedua kekuatan besar. 6. Menghadapi ancaman di perairan, bukan hanya soal China. Selain China, Laut Cina Selatan juga menghadirkan tantangan lain bagi Indonesia, seperti illegal fishing. Kapal-kapal asing sering memasuki wilayah Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Peredaran narkoba dan kejahatan lintas negara, laut yang luas sering menjadi jalur penyelundupan barang ilegal. Upaya Indonesia, peningkatan patroli maritim melalui kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Memanfaatkan teknologi seperti drone untuk memantau aktivitas di laut. 7. Apa yang bisa dilakukan Indonesia ke depan? Indonesia tidak bisa hanya bertahan, tetapi juga harus proaktif dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Memperkuat diplomasi lunak, soft power menggunakan budaya, pendidikan, dan pengaruh di ASEAN untuk membangun citra sebagai pemimpin regional. Investasi di teknologi pertahanan, memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan di perairan Indonesia. Diversifikasi hubungan ekonomi, mengurangi ketergantungan ekonomi pada China dengan memperluas hubungan dagang ke negara-negara lain. Mendorong kerjasama internasional, menginisiasi aliansi dengan negara-negara yang memiliki visi sama dalam menjaga kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Penutup, diplomasi di tengah gelombang. Laut Cina Selatan adalah medan ujian bagi diplomasi Indonesia. Di tengah kepentingan global yang bertabrakan, Indonesia harus cerdas mengambil langkah, menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan hubungan internasional. Apakah Indonesia akan terus berhasil melewati gelombang tantangan ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti, diplomasi adalah senjata utama kita. Demikianlah cerita singkat dari fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu Laut Cina Selatan, tantangan diplomasi Indonesia di tengah kepentingan global. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.